Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orang Islam Bayi, Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Perang Batak. Asal mula Perang Batak. Perang Batak 1878 sampai 1907 merupakan konflik bersenjata antara Kerajaan Batak dan Belanda yang berlangsung selama 29 tahun. Perang ini dipicu oleh upaya Belanda untuk mewujudkan Pak Nederlandika yang melibatkan penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Perang ini juga dipicu oleh upaya Belanda untuk menguasai pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak yang memaksa Sisimangaraja XII untuk pindah ke daerah lain. Proses terjadinya Perang Batak. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja atau pendalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Perang Batak antara pasukan Sisingamaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun ke tahun 1880-an. Serangan Sisingamaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun, pendudukan Lobutalu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobutalu dari tangan Sisingamaraja. Akhir Perang Batak. Perlawanan Sisimangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapao diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Hutapao, Belanda terus memburu Sisimangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horia. Tokoh-tokoh dan perannya. Yang pertama ada Sisingamaraja XII. Sisingamaraja XII adalah raja terakhir di Tanah Batak yang menjadi pemimpin Perang Batak. Yang kedua ada Hans Christoffel. Belanda mendatangkan Hans Christoffel, Kapten Marsose yang terkenal hebat. Ia ditugaskan untuk memburu Sisingamaraja XII yang masih bergerilya dan menolak untuk menyerahkan diri. Yang ketiga ada Louis Ingwer Nommensen. Ia adalah pendeta yang menyebarkan agama Kristen Protestan di Batak. Pada tahun 1881, Nommensen pindah ke wilayah Sigumpar dan mengabdi di Batak. Ia diketahui telah membaptis sekitar 180.000 orang. Yang keempat ada Van Dalen. Van Dalen akhirnya mendapat perintah untuk mendamaikan perlawanan di Alas dan Tanah Gayo. Dalam misinya tersebut, Van Dalen diperintahkan untuk melakukan beberapa tugas, mulai dari mematahkan perlawanan Gajolaos, mendatangkan 12 penghulu secara bersamaan, menjamin kedudukan mantan pejabat, serta mengakhiri pilihan acak kepala daerah. Yang kelima ada Sipangat Rebar, yang keenam ada Kapten Ganet, yang ketujuh ada Ompu Sosuhaton, dan yang terakhir ada Kapten Lapar B. Nilai-nilai yang dapat diambil dalam Perang Batak. 1. Kepemimpinan yang kuat. Sisimangaraja XII mampu memimpin suku-suku Batak dalam perlawanan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman bersama. 2. Strategi yang menyesuaikan kondisi medan pertempuran. Perang Sisimangaraja menunjukkan kebijaksanaan strategi dalam menghadapi medan pertempuran yang sulit. 3. Visi yang mempersatukan. Visi yang tidak hanya sebatas pembebasan wilayah, tetapi juga menciptakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku di Sumatera Utara. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Meskipun menghadapi keterbatasan dan kesulitan, Sisimangaraja XII dan pasukannya tetap gigih dalam perjuangan mereka hingga akhir hayat. Sikap pantang menyerah ini terbukti pada gugurnya Sisimangaraja dalam pertempuran, beliau tetap menolak menyerah meski terdesak. Menurut pendapat saya, kreativitas dalam persenjataan dan kecerdikan di dalam perang tersebut menggunakan sumber daya lokal yang menjadi inspirasi dalam taktik perang. Menurut pendapat saya, konflik pada era Sisimangaraja ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah dan kolonialisme di tanah Nusantara. Menurut pendapat kita, Perang Batak ini sangat menarik untuk dipelajari dan dicari informasinya lebih dalam lagi. Apalagi untuk anak-anak sekolah seperti kami yang ingin lebih tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia.